melihat kebutuhan anggota. Jangan sampai bapak atau mama punya kepentingan sendiri datang bilang kamu ikut saya punya ini, padahal itu tidak disenangi oleh anggota yang lain. Contoh, harus ikut kebutuhan anggota. Yang berikut, kelayakan usaha, layak atau tidak usaha itu. Jangan sampai sudah baca di YouTube atau TikTok bilang Koperasi Desa Merah Putih mau masuk ke desa, dia mulai buka usaha cepat-cepat supaya besok-besok mau diakomodir. Nah, kita tidak melihat itu, yang namanya usaha sarebak itu. Kita tidak lihat itu, tapi kita langsung percaya. Nah, akhirnya terakhir mubasir juga karena macet. Gitu. Contoh itu, semoga tidak ada di sini. Yang berikut, melihat potensi desa. Potensi desa di sini ini apa saja? Saya tidak tahu. Yang tahu Bapak dengan Mama Desa, Bapak Desa, Mama Desa dengan Bapak BPD dengan semua yang hadir anggota ini di sini. Potensinya di sini apa? Sehingga tidak lupa sebentar masukkan juga, tentukan apa-apa yang kita memasukkan. Sehingga satu saat akta notaris minggu depan atau akhir bulan Juni akta notaris datang, semuanya itu sudah dimuat di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Begitu ya. Karena tidak dimuat maka kita tunggu tahun berikutnya baru kita perbaharui kembali. Rapat anggota tahunan dulu baru kita perbaharui kembali. Berarti kita tidak jalan kegiatan yang itu. Yang berikut, melihat peluang pasar. Itu juga penting. Pengembangan usaha di masa mendatang, itu juga kita harus lihat. Itu usaha utama pada Koperasi Desa Merah Putih, memperhatikan hal-hal yang itu. Terus yang berikut, jenis gerai yang mendukung usaha Koperasi Desa Merah Putih. Pertama, gerai sembako. Gerai sembako, toko sembako. 9 bahan pokok itu apa saja, itu kita semua sudah tahu. Satu saat kita bisa bangun gerai sembako. Yang berikut, gerai obat murah atau apotik desa. Apotik desa itu misalkan mau apotik yang untuk obat manusia punya, atau obat hewan punya, atau obat tumbuh-tumbuhan punya, itu terserah dari kebutuhan di sini. Mau bangun itu, sehingga kita tidak perlu lagi pergi di Betun untuk beli obat-obatan itu. Tentunya itu juga nanti siap juga sumber daya manusia. Kalau untuk apotik, obat-obatan, sumber daya manusia seperti yang farmasi ada tidak? Jangan sampai sudah tentukan itu untuk apotik baru sumber daya farmasinya tidak ada. Itu juga tidak boleh. Nanti kasih ke salah obat. Orang sakit kasih yang lain. Jadi dia tidak sembuh mah, dia terus. Itu contoh ya. Terus yang untuk binatang kayak babi atau apa itu kita tahu. Ya kalau memang ada sarjana peternakan yang mengerti tentang itu boleh. Kalau untuk pertanian, kalau ada sarjana peternakan boleh. Pokoknya tergantung, kembali ke anggota yang sepakat bersama. Yang berikut, gerai klinik desa, itu juga sama. Gerai kantor koperasi. Ke depan tidak mungkin pengurus yang ada beraktivitas di kantor desa, karena di sini kan ada ibu desa dengan kaur-kaur suara di sini. Terus kalau koperasi datang lagi di sini bagaimana? Itu juga perlu dipikirkan. Yang berikut, gerai unit simpan pinjam. Jadi saya mau sampaikan bahwa gerai unit simpan pinjam itu bukan menjadi yang utama ya. Dia tambahan setelah yang tadi yang disebutkan itu sudah ada. Paham? Paham. Yang terakhir, pergudangan, gerai gudang, pergudangan. Gudang ini mau buat apa? Tampung tadi itu kita menghasil-hasil yang tadi potensi itu dari masyarakat, tampung dulu di koperasi. Setelah itu baru pengurus cari pasaran,
Setelah itu baru draw. Sehingga harga seimbang toh. Harga mungkin ya nanti ditentukan bersama. Mau harga sama dengan tengkulak tidak mungkin. Kalau harga sama dengan tengkulak orang jualnya di tengkulak. Ya. Itu akan kesepakatan bersama anggota. Anggota itu siapa saja yang mendaftar masuk menjadi anggota dengan menyimpan 3 simpanan. Simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Saya jelaskan memang yang untuk simpanan karena pasti ke depan tuh ada yang satu ini namanya simpan penjara. Jadi supaya jelas memang toh. Ya. 3 simpanan ini yang perlu disimpan. Simpanan pokok 1 kali simpan dalam hidup dan dalam masuk anggota itu. Jadi dia harus 1 kali simpan. Startnya dari 100.000. Mau lebih boleh, kurang yang tidak bisa. Dan itu juga kesepakatan. Bukan ikut saya omong ini, karena saya hanya kasih contoh. Seperti desa lain kan sudah terbentuk, jadi desa lain 100. Jadi kalau di sini mau 100 juga oke, mau lebih juga tidak apa-apa. Yang kedua simpanan wajib, start 10.000, tapi store-nya setiap bulan. Yang berikut simpanan sukarela juga sama, 10.000 store-nya setiap bulan. Pokok yang 1 kali simpan saja. Nanti ada pertanyaan lagi bilang, habis nanti kayak uang-uang ini kemana? Yang menerima itu nanti bendahara yang terpilih sebentar. Dia akan mungkin untuk sementara, dia masih buat di dalam bentuk buku dulu, tanda terimanya. Dan besok-besok, Pak, saya ada sosialisasi. Saya ada sosialisasi, Pak. Ya belum, ini desa ketiga. Iya, desa ketiga sampai malam. Simpanan wajib tadi itu terus. Sementara itu masih terima dalam bentuk buku, kita tulis nama-nama itu dengan uang berapa, simpanan pokok berapa, hari-hari yang itu tahu. Setelah akta notarisnya sudah datang dan uangnya sudah ada, maka kita buat dalam bentuk buku seperti yang koperasi-koperasi lain itu, sehingga datang print supaya jangan ada dusta di antara kita. Karena kadang kita ini takut, curiga, ragu-ragu. Padahal yang kerja di desa ini kita punya anak, kita punya adik, kita punya kakak, kita punya sepupu, segala macam. Tapi kita takut. Tapi kita simpan di koperasi primer yang ada di Betun, uang juta-juta kita tidak takut. Padahal pengurus kita tidak kenal, pengawal kita tidak kenal. Takut, tapi ini anak-anak kita sendiri ini kita takut. Ragu, curiga. Itu salah satu. Jadi jangan pesimis tapi optimis supaya jadi ya koperasi ini, karena bukan hanya di Bonat saja, tapi semua 127 desa ini harus, dan kami sosialisasi selesai di hari ini. Dan perlu diingat bahwa untuk pencairan dana desa tahap 2 harus ada badan hukum. Mau diambil rekomendasi ini harus sudah ada badan hukum. Badan hukum koperasi desa Merah Putih. Jadi seperti buah simalakama, mau tidak bentuk juga nanti terhambat, salah semua. Jadi ini pikir baik-baik, membantu, pikir yang jernih supaya bisa terbentuk. Terus perbedaan BUMDes dengan KOPDes. BUMDes itu milik pemerintah desa, sedangkan KOPDes milik anggota. Anggota yang terdaftar dengan menyimpan 3 simpanan tadi. Jadi KOPDes itu milik anggota. Kalau BUMDes milik pemerintah desa. Dalam perjalanan tidak boleh siku mensiku begitu, karena kita semua ini kerja di desa. Jangan cemburu satu dengan yang lain. Contoh, misalkan
Kopdes mungkin sudah berkembang. Ini BUMDes bilang, "Hei, saya itu di BUMDes, koperasi sebaik." Atau sebaliknya, jangan. Tidak boleh begitu Terus, keuntungan apa yang kalau kita masuk koperasi ini, apa keuntungannya? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Keuntungannya itu bagi anggota Kopdes Merah Putih, dia punya banyak keuntungan. Yang pertama itu, dia bisa berbelanja di gerai tadi dengan bunga di bawah. Setiap tahun rapat anggota tahunan selesai, dia dapat SHU. Jadi itu keuntungannya. Kalau yang tidak masuk anggota dan tidak masukkan uang simpan pokok wajib, itu berarti dia bukan anggota. Koperasi itu berjalan baik, dinyatakan baik apabila dia sehat. Kalau sudah tidak sehat, berarti itu mau berbahaya sudah. Yang menyatakan koperasi sehat itu siapa? Nanti kami dari dinas koperasi yang turun buat penilaian sehat atau tidak sehat. Dan setiap kali rapat pasti kami dari dinas harus turun. Itu otomatis, karena kami yang buka kegiatan baik. Dalam berjalan waktu, kita tidak perlu takut, pengurus adik-adik dan tidak perlu takut karena nanti pasti ada pelatihan. Karena kita sudah bentuk koperasi di 127 desa, tidak bekali mereka dengan ilmu, bagaimana? Pasti mereka awalnya itu kan belum terlalu mengerti, paham kalau hanya baca saja. Jadi kami akan buat pelatihan-pelatihan. Tapi setelah kita bentuk dulu, jadi semua dulu baru kita mulai buat pelatihan. Di sana kita ajarkan ketua tugasnya apa, wakil apa, segala macam nanti kita ajar. Awalnya itu kita bentuk dulu Sudah semua Jadi baik, mungkin dari saya hanya sekian. Apabila ada kurang paham di mana, kurang jelas di mana, bisa bertanya. Setelah pertanyaan selesai, saya jawab selesai, baru saya undur diri dari meja pimpinan dan silakan bertanya. Kita